Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran nanti akan memberi syafaat. Ayo kita jaga jangan sampai terjadi ada isyarat atau indikasi terjadinya kecurangan dalam praktek ber-MTQ. Tapi sekali kan enggak. Jadi yang saya juga coba cermati itu amati, digitalisasi itu membuat manja orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa podcast Suara NU dimanapun Anda berada, tidak bosan-bosan saya menyapa Anda semua. Mudah-mudahan pemirsa semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan tentu dalam kesempatan yang berbahagia ini saya sudah kedatangan tamu yang spesial. Beliau adalah tokoh di PBNU yang saat ini menjabat sebagai Ketua Jam'iyatul Qurra wal Hufaz, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Pada sesi kali ini kita akan berbincang-bincang terkait dengan dedikasi para pelantun Al-Quran yang tentu dimiliki oleh Nahdlatul Ulama dari mulai tingkatan desa sampai dengan tingkatan pusat, yaitu di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Bersama saya sambut Kiai Haji Bersama saya sudah hadir Kiai Haji Syaifullah Maksum. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam Mas Rahman. Sehat? Alhamdulillah, Kiai juga sehat tentunya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tentu masih semangat Kiai ya? Iya, di usia senja tetap semangat demi syiar dan dakwah Al-Quran untuk negeri ini. Iya. Peradaban baru. Betul. Yang lebih Qurani, lebih Indonesiawi. Alhamdulillah. Berarti Kiai ini sudah menjabat sebagai Ketua Umum JKHNU sejak tahun 2018. Ini akhir periode kami, kan 5 tahun. Jadi 2018 waktu itu kongres di Kerawang di pesantren Asyidikiyah 4. Ini berakhir tahun 2003. Kami ingin kongres di akhir ini supaya tepat waktu. Betul. Kita ingin berlama-lama. Oke, jadi rencana paling baru yang akan dipersiapkan itu kongres ya? Kongres ya. Ya, termasuk pertemuan sebelum kongres itu namanya Rakernas. Rakernas. Ya. Iya, mudah-mudahan sukses selalu Kiai. Amin, doanya aja mudah-mudahan berkah. Amin. Kiai, kita boleh bertanya-tanya nih ya. Secara kan JKHNU ini mungkin masyarakat belum familiar bahwa ternyata PBNU ini punya Badan Otonom NU yang menaungi dan mengkoordinir para pelantun Al-Quran dan juga para penghafal Al-Quran. Betul Kiai ya? Betul. Mungkin bisa dijelaskan dulu apa itu JKHNU Kiai? Jadi betul bahwa JKHNU memang sangat banyak masyarakat yang tidak familiar, belum kenal itu. Jangankan masyarakat, pernah ada nih kasus ya. Ketua NU di salah satu wilayah ini tidak tahu apa itu JKHNU. Nah, ini memang tugas kami yang berat untuk mensosialisasikan. Inilah badan otonom yang unik sekali ya. Semuanya coba bahasa Arab. Namanya Jam'iyatul Qurra wal Hufaz Nahdlatul Ulama. Lambangnya juga logo ada tulisan Arab. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu hafizun. Mas organisasinya pakai bahasa Arab. Jam'iyatul Qurra'i, Jam'iyatul Hufaz, terus baitnya sampai panjang itu semua bahasa Arab. Oleh karena itu ini jadi problem juga karena pejabat atau tokoh-tokoh nasional ketika terlibat di dalam event-event organisasi JKH itu melafalkannya susah juga. Kadang keliru macam-macam itu. Oleh karena itu sedang kami gagas untuk menasionalisasikan teks-teks dan term-term yang sangat bahasa Arab minded untuk kita terjemahkan, kita alih bahasakan, termasuk marsnya ya, supaya orang banyak yang kenal. Tapi untungnya walaupun serba Arab ya, jadi namanya Arab, logonya Arab, terus marsnya Arab, tapi alhamdulillahnya kolbu dan jati diri hatinya orang JKH ini tuh dibuka kayak itu merah putihnya luar biasa. Tetap nasionalis. Orang sangat tulus, ikhlas sebagai pendakwah Al-Quran, pendidik Al-Quran tanpa kehilangan nasionalismenya, dan itu yang saya sangat bangga dengan warga dan keluarga besar Jam'iyatul Qurra wal Hufaz Nahdlatul Ulama. Oke Kiai, kalau saya beberapa melihat
eh, terkait dengan sejarah pendirian JKHN itu kan didirikan oleh Ki Hashim, Ki Wahid Hasyim. Ki Wahid Hasyim ya. Saat itu beliau menggabungkan antara Qori'ah dengan para penghafal. Menurut Kiai, kira-kira kenapa harus digabungkan antara Qori'ah dan para penghafal? Jadi di Indonesia ini jauh sebelum kemerdekaan dicapai itu sudah berdiri ya, banyak sekali eksis ya lembaga-lembaga kanan, lembaga Al-Quran namanya kedaerahan macam-macam. Jadi semuanya punya kegiatan grup-grup pengajian, khataman Quran dengan nama masing-masing. Nah pada tahun 51, tepat pada waktu bulan Ramadan itu pas nuzul Quran, Ki Abdul Wahid Hasyim bersama beberapa kiai sepuh pada waktu itu menggagas untuk menyatukan itu berbagai macam jamiah organisasi ke-Al-Quranan itu di berbagai daerah itu disatukan untuk namanya silakan macam-macam, tapi untuk pusat dinamakan Jamiat Qur'an wal Hufaz karena potensi luar biasa, potensi qori, potensi hafiz di berbagai daerah itu luar biasa, dan itu disatukan untuk menjaga kemurnian dan kesucian Al-Quran dan sekaligus mendayagunakan supaya potensi yang besar itu lebih efektif dikembangkan di tanah air melalui, pada waktu itu belum ada embelema NU, masih lembaga yang otonom betul di JKH gitu saja waktu itu. Belakangan juga JKH berubah menjadi lembaga di PBNU, dan terakhir pada zaman periode awal Kiai Said Agil Sirot itu menjadi naik tingkat menjadi badan otonom sebagaimana Muslimat, Fatayat, Ansor dan yang lain-lain. Karena sifat kinerjanya dan keanggotaannya yang meluas, strukturnya lebih ke bawah lebih masif, dan kebutuhannya sangat mendesak, karena itu dibentuk badan otonom sehingga itu memperkuat ya jejaring dan pelaksanaan program-program untuk pembinaan para hufaz dan para qori di tanah air. Itu kira-kira singkatnya kenapa JKNU menjadi badan otonom di lingkungan Nahdlatul Ulama itu. Oke, Kiai, bicara qori atau qori'ah yang ada di dalam bayangan kita nih masyarakat awam itu orang yang membaca Al-Quran dengan nada, dengan irama yang mendayu-dayu ya. Yang gimana kalau makna qori-qori'ah menurut Pak Kiai itu gimana, emang begitu? Jadi gini, sebetulnya para qori itu adalah bukan sesuatu yang baru. Coba zaman Rasul itu memang justru eksistensi qori itu sangat diistimewakan oleh Rasulullah. Beliau bersabda kan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Nasai terus Abu Dawud, beliau mengatakan Zainul Quran bi aswatikum. Jadi perhaluslah, indahkanlah suara kamu ketika membaca Al-Quran. Fa inna sautal hasan, sebab suara yang bagus yang merdu itu zayyinul Qur'ana husnan, jadi menambah keindahan Al-Quran. Jadi Quran kalau dibaca tanpa nada, tanpa lagu, tanpa keindahan suara itu sudah menarik, sudah indah, tapi dengan suara yang indah kan lebih indah. Itu patokan dasarnya ya, kenapa ada dunia qori, dunia tilawatul Quran, dunia nahum. Terus sahabat kan itu berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik di dalam tilawatul Quran. Kita tahu misalnya ya Abdullah bin Mas'ud itu paling sangat dicintai Rasulullah karena suaranya sangat merdu. Ibnu Mas'ud itu menjadi salah satu sahabat kejaran Rasul karena selain beliau penulis wahyu juga menjadi pembaca yang terbaik. Pernah suatu ketika Rasul manggil Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, coba kamu bacakan Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran seberapa jam. Beliau sahabat Ibnu Mas'ud itu kagok, nggak enak. Enggak lah Rasul, Anda yang menerima wahyu kok saya cuma bacakan gitu. Enggak apa-apa. Akhirnya dengan terpaksa itu Ibnu Mas'ud baca Al-Quran. Pada waktu itu dibacalah surat An-Nisa ayat 41, 42, 2 ayat saja. Jadi fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Dengan lagu tentunya bukan kayak ini, dengan lagu yang bagus. Sampai 2 ayat di situ Rasul sudah stop. Maksud, kok nggak kuat mendengarkan indahnya lagumu dan meresapi maknanya. Rasulullah memuji-muji atau Mas'ud hingga luar biasa. Sejak itulah maka dunia eksistensi tilawatul Quran, nahum, qori ayat disebutnya sudah dimulai zaman itu dan mendapatkan basis
kepastian secara hukum itu ya di situ, nggak usah ragu-ragu bahwa disunahkan, diajarkan oleh Rasulullah untuk memperbaiki suara. Nah, berikutnya para sahabat meng-create, berinovasi sehingga muncul nada-nada lagu yang oleh dunia perqorian di ulumul Quran disebut dengan makomat. Ada namanya bayati, ada ros, ada nahwan, ada syarkah, ada syikah, dan macam-macam itu yang nada lagu-lagu Al-Quran itu. 9 nada lagu Al-Quran. Iya, makomat. Dan itu mungkin bisa berkembang juga di daerah lain yang tidak hanya terpaku pada fatsun yang 9 itu. Nah, ini problemnya memang belum ada keberanian para ulama Quran untuk boleh nggak makomat itu dikembangkan sesuai dengan kearifan lokal. Saya kira boleh, nggak ada larangan begitu. Cuma memang agak kagok ya ketika di Indonesia belum lama ini ada lagam Jawa ya, lahjah Jawa itu bikin masalah, padahal sebenarnya nggak masalah itu sejauh tidak mengubah tata cara bahasa, ilmu tajwidnya dan fasokannya, nggak masalah, itu saya kira nggak masalah, dan lagi tetap terjaga kemuliaan Al-Quran dengan berbagai nada-nada itu. Nah, ini istiadat itu yang belum banyak dikembangkan di kalangan dunia perqorian di Indonesia. Kembali ke tentang pelantun lagu yang atau disebut qori atau qoriah itu, di Indonesia alhamdulillah pada zaman awal sampai sekarang itu mendapatkan tempat yang istimewa. Misalnya tradisi-tradisi keagamaan, peringatan hari besar Islam, peringatan keagamaan keluarga, khitan, perkawinan, habis seluruhnya kaum muslim mesti menjadikan salah satu ritual atau prosesi itu dengan ada satu tilawah Quran dengan lagu. Walimah itu ya, kegiatan walimah. Ya, walimah sekali itu. Jadi sejak itulah maka kebutuhan untuk ada kader qori itu luar biasa. Berikutnya oleh negara, awalnya oleh JKH diperlombakan dalam untuk MTQ antar pesantren pada tahun 60-an itu. 60 JKH menginisiasi musabaqah tilawah Quran antar pondok pesantren di Indonesia. Itu 11 tahun. Terus itu lama-lama sejak Orde Baru terus diambil alih oleh Pak Harto pada waktu itu. Jadi bikin LPTQ dan disatukan, dan MTQ dinyatakan sebagai kalender negara rutin dilaksanakan oleh negara melalui LPTQ. Sejak itulah maka sudah menjadi menasional dan menjadi tradisi negaraan yang sampai saat ini. Itu yang terjadi. Nah, berarti Kiai sebagai seorang ketua Jamiyatul Qurra wal Hufaz tentu sudah sangat pengalaman mendengarkan curahan dari seorang qori'ah ya. Karena kan memang bergabung di profesi itu ya Kiai ya. Nah, yang mau saya ulik di dalam perbincangan ini, menurut Pak Kiai, suka duka apa yang sering dialami oleh para qori ya? Karena qori'ah itu akan menjadi profesi yang sangat luhur dan sangat melekat kepada dakwah Islam, syiar Islam itu melekat. Misalnya ada ceramah keagamaan, maulid, Isra Mi'raj, Injil Quran, pasti pendakwah itu, penceramah akan didahului dengan seorang qori. Artinya dia melekat menjadi bagian dari syiar Islam, menjadi bagian dari ritual tabligh yang menjadi tradisi bagus di kalangan Islam di Indonesia. Sejak itu maka kehadiran qori itu menjadi sesuatu yang inherent dengan kebutuhan dakwah Islam di Indonesia. Iya. Kebutuhan kita kaderisasi ulama untuk menjadi mubalighah, dai-dai itu harus diikuti juga dengan kaderisasi qori karena melekat terus ada itu. Nah, saya belum tahu persis, belum pernah ada penelitian dan sejauh mana apresiasi penghargaan orang mengundang penceramah dan mengundang qori itu gimana nih penghargaan, penghormatan dalam hal cepatnya fasilitasi ya, mungkin transportasi atau apa itu. Memang kita nggak masuk terlalu, kita kan umumnya para qori itu tidak itu ya, bisa tidak hadir untuk ikut mendakwahkan Al-Quran melalui lagu-lagu yang indah dengan harapan dengan suara yang indah dan Al-Quran yang menjadi indah itu akan banyak orang tertarik, termotivasi untuk belajar lagu-lagu Al-Quran. Juga banyak kan orang masuk Islam karena mendengarkan keindahan Al-Quran. Dan yang paling penting kan mendengarkan ayat suci Al-Quran itu kan ibadah, dapat pahala betul gitu. Selain juga mengasah kebeningan kalbu. Kalau orang mendengarkan musik atau apa mungkin ada
kedinginan atau perasaan nyaman, tapi dengan Al-Quran lebih nyaman lagi. Lebih nyaman, betul. Spiritualitas, emosi. Al-Quran itu kapanpun, dimanapun dibacakan itu tetap tetap enak gitu kayaknya. Kalau perasaan saya sebagai orang Muslim. Nah Kiai, tapi begini, ada satu curhatan dari seorang qori yang sempat kita terima bahwa dia itu untuk diundang oleh masyarakat yang medannya cukup jauh, tapi karena fasilitas dari masyarakat juga kan terbatas, akhirnya dia bawa motor dengan melewati jalan yang lumayan cukup ekstrim gitu ya. Sementara yang dia terima ya bisyarahnya itu ya memang tidak besar ya. Nah, yang mau saya bilang di sini, seorang qori itu ya tidak mempersoalkan uangnya memang, tapi dia mau cerita bahwa sebegitunya kita suka dukanya mendakwahkan ayat suci Al-Quran gitu. Gimana tanggapan Kiai soal ini? Itu sama ya nasibnya dengan yang pernah dialami para ta'iyah atau paling juga sering menghadapi kasus diundang jauh-jauh, hujan-hujanan, terus tempat yang sangat rusak jalannya gitu juga dengan bicara yang sangat apa adanya. Untungnya mereka para ta'i kita sama juga kuliah gitu, banyak sekali menghadapi semacam itu. Belum lagi sekarang misalnya berhadapan juga dengan berkembangnya model-model penampilan dan show yang mendakwa Quran dengan cara tidak lagi pakai tilawatil Quran nagom tapi pakai murotal. Itu tantangan juga itu yang dihadapi oleh qori. Tapi kembali ke tadi itu, sejauh ini memang masyarakat ingin ya menghormati, memuliakan para qori itu luar biasa, tapi kondisi tertentu itu bisa dimaklumi dan qori itu sangat ikhlas dengan ketika itu. Justru sekarang itulah menjadi tugas kami dan negara. Saya kira kami merasa betul ya gimana ya suatu ketika ada standar kesejahteraan, standar pemberian bisyarah para qori yang datang jauh-jauh ke masyarakat untuk mendakwakan Al-Quran itu, walaupun niatnya niat tulus, tapi apresiasi kita yang mengundang itu yang seharusnya kita tumbuhkan. Nah, sejauh itu belum ada standar yang minimal ya gitu ya. Saya kira terus ada semacam institusi atau instansi entah negara entah ormas yang punya kebutuhan untuk itu, untuk memfasilitasi supaya para qori itu tidak lagi terganggu aktivitasnya hanya gara-gara bisyarah yang tidak mencukupi itu. Mungkin nanti modelnya ke depan itu tidak lagi para qori itu berhubungan dengan pengguna atau konsumen. Kita pokoknya datang ngaji, setelah itu ada pihak lain yang menyelesaikan ya model-model semacam itu, lebih profesional, lebih bermartabat, lebih marwahnya lebih bagus. Itu yang sedang kita pikirkan supaya kemuliaan qori hafidh-hafidhah itu jangan terganggu oleh hiruk-pikuk transaksi atau bisyarah atau apapun itu. Itu silakan pihak lain yang mengurus, tapi supaya tetap dia konsistensi, dia fokus, khusyuk, konsisten, istiqomah untuk mendakwakan kualitas itu, termasuk para hafidh-hafidhah. Nah, menurut saya Mas Rahman, qori itu masih lebih beruntung dibanding nasib para hafidh-hafidhah, para penghafal Quran. Nah, jika itu kan melalui duanya itu, mengkoordinasi qori dan hafidh-hafidhah. Kalau hafidh-hafidhah itu kalau ada acara ya diundang untuk khatmul Quran 30 juz bil ghaib dengan hafalan mulai subuh sampai maghrib. Coba jangan bayangkan itu apresiasi masyarakat kayak apa sih itu ya, penghormatan itu. Ya sudah alhamdulillah ya ada penghormatan, tapi kalau dilihat dari sisi menghafalkan, mengaji mulai subuh sampai maghrib kadang itu jauh tidak memadai dibanding yang diterima oleh para qori yang ada di Indonesia ini. Itu yang sedang kami hadapi dan sedang kita pikirkan gimana solusi yang terbaik untuk supaya eksistensi hafidhah qori itu bermartabat dan punya marwah yang bagus di mata manusia maupun di mata Allah SWT. Amin. Tapi Kiai, apakah itu tidak disebut menjadikan qori sebagai profesi? Profesi saya kira memang harus disebut profesi, tapi profesi dalam penuh keluhuran dengan kode etik, dengan malah kami sedang mendesain ada sertifikasi qori, sertifikasi hafidh-hafidhah yang layak disebut hafidh
hafidho sudah lolos disebut sebagai qori'ah itu memenuhi kualifikasi yang diperoleh melalui pendidikan latihan yang tervalidasi, seleksi secara keilmuan, akademis, dan ada standar sertifikasinya itu sedang kita susun di JKH. Oke, tapi kan kalau dalam perspektif agama mungkin itu sangat bagus ya. Tapi kan kalau dalam perspektif hukum kira-kira dalam perspektif nasional, Kiai, maksudnya dalam konteksnya kebangsaan Indonesiaan, apa urgensinya itu untuk Loh, sangat besar sekali. Sekarang ini gini ya, itu harus diikuti dengan pendataannya, database qori'ah hafidho. Jadi suatu ketika kalau ada lembaga, instansi baik negara maupun swasta, baik kolektif maupun perorangan, kami butuh mau mengajian Maulid Nabi perlu sejenis ini. Nah, dengan kelas ini, atau kualifikasi ini, senioritas maupun baru atau lama itu kan bisa kita klik kan, kita punya data, Kiai ingin kori model apa gitu, silakan bisa diklik itu. Nah itu kan tentunya itu kebutuhan semacam itu harus kita mulai pikirkan supaya masyarakat punya kebutuhan untuk mendapatkan kori terbaik, hafidh terbaik itu tidak terlalu susah gitu. Jangan lagi orang yang diulang hanya itu saja, padahal jumlah kori itu banyak sekali. Macamnya, langgamnya, terus modelnya, karakteristiknya, model-model suara dan irama itu macam-macam, kita punya kekayaan luar biasa. Tinggal pilih. Gitu. Berarti Kiai secara langsung menyebut bahwa kori-kori kita itu banyak yang belum sejahtera. Apa gimana Kiai? Gimana? Belum? Kiai secara langsung menggambarkan bahwa kondisi kori-kori kita itu banyak yang belum sejahtera. Gimana? Memang realnya begitu. Faktanya adalah begitu. Ya. Jadi saya itu punya mimpi ya. Sebetulnya para hafidho qori'ah itu hidupnya ya Quran, ngaji, terus dakwah Quran dengan lagunya, dengan tilawatul Qurannya, dengan khatamannya, itu konsentrasi. Pertanyaannya, kalau mereka punya tanggungan keluarga, punya istri, punya anak, kalau sementara satu sisi ada panggilan misi Al-Quranan untuk datang satu tempat yang jauh untuk ngaji, untuk tilawat Quran, dan itu dengan apresiasi, penghormatan bicara yang tidak memadai, pertanyaannya siapa yang menghidupi keluarganya kan gitu. Saya kira ini harus ada solusi strategis dan jangka panjang oleh negara bahwa inilah perlunya ada semacam pemberdayaan ekonomi para hafidh-hafidhah qori'ah supaya mereka konsentrasi penuh, khusyuk, profesional, tidak lagi terpikirkan macam-macam dan tidak terganggu ya periuknya, supaya bisa leluasa berdakwah dengan Al-Quran. Tapi kan mereka tidak tiap hari Kiai ke walimah-walimah masyarakat itu. Nah, apalagi nggak tiap hari. Kalau nggak tiap hari kan otomatis selama ini kan income atau pendapatan dari sisi profesi itu kan tidak banyak kan gitu loh. Nah, ini yang sedang harus kita belenkan antara aktivitas, malahan kalau banyak banyak tanggapan itu pemasukan banyak, tapi kalau ketika kosong itulah yang harus ada solusi yang jangka panjang supaya tetap terjaga kehidupan ekonomi keluarganya, kan tanggung jawab juga itu. Oke. Jadi yang mau Kiai bilang bahwa Al-Quran itu sangat mulia dan orang yang melantunkan, yang mendakwahkan ayat suci Al-Quran di tengah-tengah masyarakat itu penting untuk diperhatikan. Gini Mas, saya merasa ada ketidakadilan ya. Satu sisi orang mengundang penyanyi penyanyi katakanlah itu dangdut, pop atau jazz atau rock gitu tuh. Coba sekali datang bertampil berapa jam gitu, dibayar berapa sih oleh pengundang? Betul. Coba kita bayangkan bandingkan dengan mengundang orang untuk ngaji ya, kalamullah ya, dengan kemerduan, dengan dakwah Islam yang luar biasa itu, jauh bumi dan langit ini yang tidak adil menurut saya. Kita harus perjuangkan itu supaya ada kebudayaan, ada, kita nggak nuntut koli itu, nggak minta diam enggak, tapi dari kitanya, dari masyarakatnya yang punya kewajiban untuk memperhatikan dan mengapresiasi kehidupan para koli, para hafidh supaya mereka lebih sejahtera dan menghormati, memuliakan. Ya kalau mengundang kasihlah bicara yang pantas dan lebih mulia, lebih terhormat itu. Iya. Nah, Kiai, ada juga ini pengalaman di beberapa daerah yang ketika beliau menyampaikan melantunkan ayat suci Al-Quran di panggung itu
nyawer gitu kayak yang sempat viral itu kayak. Oh, iya. Nah, tanggapan kayak gimana soal itu? Wah, kalau itu sangat tidak elok ya. Jadi itu kita perlu edukasi masyarakat bahwa apresiasi penghormatan itu tidak dalam bentuk gitu. Kalau Anda ingin memberikan sesuatu kepada wali ya dengan cara lain lah, melalui panitia, melalui apa, dan tetap kita jaga. Ini bukan entertain, bukan tampilan artis kayak penyanyi yang biasa, itu nggak ada kaidahnya, nggak ada standar, nggak ada etikanya untuk semacam itu di lakukan sawer atau berinteraksi secara fisik dengan laki-laki perempuan misalnya semacam itu. Nah, ini jelas itu sangat menyalahi dari kaidah ya, kaidah dan prinsip-prinsip nilai-nilai keluhuran Al-Quran, dan dunia-dunia tilawatul Quran tidak mewajarkan bahwa itu harus terjadi. Ini kita perlu edukasi kepada masyarakat, tidak sampai terjadi semacam itu. Oke, siap. Kiai, di JKHNU ada berapa kori? Ada berapa kori-koriah yang? Waduh, jadi banyak sekali Mas, belum data yang resminya itu. Yang kami punya malah yang, karena lebih banyak kori-koriah dibanding hafidz-hafidz. Yang data hafidz itu pada 110-an ribu ya di Indonesia itu. Hafidz. Ya, kalau kori itu malah lebih banyak karena tergantung levelnya kan. Dari level nasional itu jauh lebih sedikit dibanding level-level yang lokal atau level-level daerah yang kecil itu. Tapi intinya gini, bahwa ada daerah-daerah tertentu yang sangat produktif melahirkan para kori. Banten itu masuk yang tidak punya daerah, itu lucu ya gini, karakteristik jika itu ada daerah yang core-nya itu heavy-nya pada koriah. Serang sekali itu banyak koriahnya, dan kegiatannya haflah, tilawatul Quran, terus penampilan Lailatul Qiraah itu lebih sementara di daerah lain itu lebih pada khatmul Quran, mana banyak hafidz-hafidzonya. Kami ingin menyimbangkan TJK itu tugasnya tidak hanya mengurusi kori tapi juga hafidz-hafidz, atau sebaliknya tidak hanya ngurusi hafidz-hafidz dan lupa kaderisasi kori-koriah. Kami nggak ingin kalau suatu ketika kita lupa kaderisasi kori-koriah, akan habis kori-koriah itu dan diisi oleh sistem baru, model baru yang dikembangkan oleh teman-teman di sekolah itu, yaitu dengan cara murotal gitu. Kalau murotal itu bagus, tapi kita jangan lupa para sahabat sudah merintis ada yang namanya makomat dengan nagom yang luar biasa, kreativitasnya dan keilmuannya bisa dikembangkan menjadi sesuatu yang menjadi solusi dalam sisi seni suara dan seni keindahan kolbu ya, untuk mendekati pada Allah SWT melalui nagom tilawatul Quran. Jadi kalau di acara walimah itu sebaiknya menggunakan nadom Al-Quran itu sebagaimana Nabi memanggil sahabat itu. Kalau murotal ya untuk imam, murotal imam, terus pengajian dasar, tadarusan silakan, tapi untuk acara-acara resepsi, seremoni itu ada tempatnya masing-masing Kiai ya? Iya, ada tempat masing-masing. Oke, nah Kiai, itu tadi perbincangan kita soal kori yang memang berdasarkan informasi yang kita terima itu harus juga diperhatikan Kiai ya, karena mau bagaimanapun beliau-beliau ini memuliakan Al-Quran dan belajarnya juga ada proses Kiai ya. Nah, cuma yang mau saya tanyakan lagi nih ke Kiai, saya pengen tahu nih pendapat Kiai. Kenapa kita sebagai umat muslim harus memuliakan Al-Quran? Ya itu mungkin jawaban sederhana, tapi saya pengen pendapat Kiai. Ya. Jadi pertama jelas ya, itulah salah satu-satunya sesuatu yang mengalahkan, melampaui semuanya. Jadi ini adalah kalamullah yang pertama yang disampaikan oleh Zat yang kuasa melalui malaikat yang suci Jibril kepada manusia yang suci Nabi Muhammad, kepada di bulan yang suci Ramadan, pada saat yang sangat suci yang di Gua Hira, di tempat Gua Hira, dan isinya adalah sesuatu wahyu yang menjadi pedoman hidup manusia untuk hidup di ngelola kehidupan dunia sampai akhirat. Jadi paripurna sekali, kesuciannya luar biasa. Ini bukan sembarangan muskaf, bukan sembarangan kitab atau bukan sembarangan kalam, tapi sesuatu yang beyond itu semua, beyond materi, beyond atau kan itu ya sangat wajar, sangat logis kalau kita memperlakukan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ada jaminan dan ada
apa itu teks-teks wahyu baik Al-Quran maupun hadis Nabi bahwa dengan menghormati Al-Quran, membaca Al-Quran dan membaca Al-Quran itu kita ada jaminan dapat syafaat di hari kiamat. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran nanti akan memberi syafaat. Konon ada salah satu ulama yang menyatakan bahwa sebetulnya Nabi Muhammad itu sebetulnya tidak punya wewenang dan otoritas memberikan syafaat. Kalau beliau tidak mendapat Al-Quran, nanti syafaatnya Rasulullah itu kan Al-Qurannya ada di tangan beliau gitu. Begitu rupa Al-Quran itu sampai syafaat juga diberikan kepada orang yang membacanya. Oleh karena itu menurut saya sekarang ini bagi generasi muda baik kalangan nahdiyin maupun masyarakat muslim pada umumnya, kita sudah pada waktunya sekarang itu mulai kembali memperhatikan atensi kita, immersi kita kepada Al-Quran baik bagi bacaan mulia maupun sebagai sumber ilmu pengetahuan yang untuk dikaji, diteliti, dipelajari sebagian rupa. Jangan sampai kita hanya ngurusi aspek-aspek fisik, misalnya nyetak Al-Quran baik sebanyak-banyaknya terus dengan model-model yang bervariasi, tapi gimana membacanya, gimana mengerti kandungan maknanya, dan bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai yang sangat luar biasa di Al-Quran itu. Ini problem, tantangan kita yang harus kita, tidak cukup dengan negara nyetak Al-Quran sekian bagi-bagi, enggak. Coba kita kalau mau teliti, jangan-jangan setelah dicetak dibagi-bagi, taruh di lemari, nanti dibaca ketika Ramadan tiba, itu pun baru awal-awal, setelah itu dihitung lagi. Tidak itu, saya kira Quran harus disapa sama waktu dan jadikan rujukan autentik untuk menjadi solusi hidup baik menghadapi masalah-masalah duniawi maupun masalah-masalah keagamaan di dunia ini, saya kira. Oke, cukup sangat lengkap penjelasannya Kiai soal Qori tadi ya. Tapi memang kita harus sadari Kiai, karena mungkin kan Indonesia ini cukup ini ya Kiai ya, cukup mengapresiasi memang secara umum ya kepada para qori-qori'ah, para pelantun Al-Quran. Tapi ditemukan juga ternyata tantangan-tantangan yang dihadapi. Termasuk tantangan dan sesuatu yang harus kita luruskan. Misalnya praktek-praktek bermusyabakoh yang itu karena intervensi atau keterlibatan pihak-pihak yang nggak paham Al-Quran itu menjadi menghalalkan sesuatu yang nggak boleh terjadi. Gimana itu? Dengan praktek-praktek yang merupakan nilai terus curang itu silakanlah pada bidang-bidang lain dilakukan. Tapi khusus untuk MTQ, Masya Allah, Jikia dulu itu bikin MTQ tidak untuk itu. Iya. Untuk memotivasi supaya santri-santri itu punya himah yang besar untuk belajar Al-Quran, belajar lagu Al-Quran, terus belajar tahfidz Quran dengan sebaik-baiknya. Diperlombakan itu untuk memotivasi astagfirullah, tidak untuk menang-menangan. Karena motivasinya menjadi sangat duniawi, jadi menang itu akhirnya praktek-praktek yang tidak elok itu sering terjadi. Ini yang kami prihatin dan kami ingin mengingatkan kembali pihak-pihak yang punya otoritas untuk menyelenggarakan MTQ itu. Ayo kita jaga, jangan sampai terjadi ada isyarat atau indikasi terjadinya kecurangan dalam praktek MTQ itu. Oke. Nah Kiai, selain itu fenomena yang juga terjadi sekarang di tengah-tengah masyarakat itu, mereka sering menyalahkan qori-qori yang berbasis digital. Misalnya ketika ada acara tertentu, udah aja gitu yang bersuara itu ya dari YouTube, dari platform musik gitu. Itu kalau pandangan Kiai gimana Kiai? Saya kira ini harus kita syukuri ya, kita sangat nikmati sekali kecanggihan teknologi digital, termasuk itu menjadi media, menjadi wasilah untuk mengefektifkan, meluaskan, lebih mengembangkan dakwah Al-Quran dibanding dengan melalui majelis ya, musyawarah, talaki, kan terbatas berapa puluh atau berapa ratus orang. Betul. Dengan digitalisasi Quran ya, digitalisasi dakwah Al-Quran, digitalisasi tilawatul Quran, makin menjangkau banyak pihak, banyak jejaring, banyak komunitas. Semakin luas ya. Semakin luas. Cuma memang yang menjadi problem adalah bagaimana digitalisasi dan Quran bisa masuk ke media-media teknologi yang sangat canggih itu juga harus dijaga sekali implikasi yang menyertainya. Misalnya begini, di HP kan itu bisa tersimpan 30 juz Al-Quran. Betul. Nah sekarang
harus mulai juga ada kesadaran, ada edukasi bahwa nggak lagi boleh kita sembarangan bawa HP ke tempat-tempat yang tidak suci misalnya gitu loh. Ke toilet kemana itu. Sekarang biasanya orang butuh berlama-lama di toilet sambil bawa ini kan, sambil menikmati apa gitu. Nah ini problem yang harus disadarkan itu. Ini implikasi dan ekses yang belum terbayangkan oleh kita yang menikmati digitalisasi untuk kepentingan dakwah Al-Quran, tapi ada efek-efek dan ekses lainnya harus kita pikirkan. Oke. Nah Kiai, tapi ini juga tadi saya menyambung dari fenomena bahwa sekarang itu kalau dulu orang baca Al-Quran itu jadi dia baca Al-Quran manual, kemudian suaranya diperdengarkan lewat mic misalnya di masjid. Sekarang karena saking canggihnya teknologi, cukup buka murotal di masjid, diperdengarkan ke masyarakat di masjid itu sebelum sholat misalnya. Itu fenomena itu yang sekarang muncul. Tanggapan Kiai ini sebagai orang yang terus mendakwahkan Al-Quran, gimana Kiai? Menurut saya sejauh di tempat itu, di majelis itu, di masjid itu, di musola itu masih terdapat qori, pelantun lagu-lagu yang bagus, yang punya waktu, yang punya kemampuan fisik masya Allah. Gunakanlah itu sumber daya yang ada itu. Baru kalau nggak ada, silakan digantikan dengan digital, dengan kaset, dengan apa itu. Tapi sekali kan enggak. Jadi yang saya juga coba cermati itu, amati, digitalisasi itu membuat manja orang. Sebenarnya lagu pakai rekaman, pakai itu. Itu adalah backup aja sebetulnya, alat pendukung untuk ketika pelaku utamanya itu uzur, tidak tersedia, silahkan itu loh. Itu harusnya diposisikan. Jangan sudah ada ngapain. Jika sini juga ancaman pada kuliah misalnya nggak lagi dipakai untuk melantunkan Quran di masjid-masjid. Saya kira itu juga problem dan tantangan yang harus kita hadapi. Oke, Kiai, dari awal sampai dengan pada titik ini, yang mana Kiai dengan melihat kemuliaan Al-Quran, kemudian melihat kondisi qori-qori'ah yang sejauh penglihatan Kiai itu butuh sekali sentuhan-sentuhan, apa yang akan dilakukan oleh JKHN? Oleh karena itu saya mohon doa restunya para pemirsa, para pendengar Suara NU ini. Kami akan punya hajat besar pada tanggal 28 dan sampai 30 Juli ini berrakernas untuk mereview berbagai macam agenda besar menyangkut soal program-program Al-Quran. Kita sedang menggagas namanya transformasi pendidikan Al-Quran. Supaya Al-Quran itu tidak hanya semata-mata dipahami bahwa anak dididik di TPQ saben sore dianggap selesai, itu tugas mendidik Al-Quran bagi anak-anak. Nah, kita sedang rancangkan transformasi Al-Quran itu bahwa harus ada ekosistem Al-Quran yang betul-betul menjadi style hidup kita di Indonesia itu. Mulai dari pengajarannya, pendidikannya, SDM-nya, guru-gurunya, terus pembelajarannya, sistem pendidikannya, terus tahfidz Qur'annya, terus bidang-bidang tilawatil Qur'an, termasuk pengkajian pemahaman kandungan Al-Quran. Itu yang sedang kita coba desain menjadi secara utuh juga menjadi ekosistem Al-Quran. Jadi orang tidak lagi secara parsial, ini satu sisi hanya ngambil adopsi tilawahnya, tapi pada aspek yang lain tidak bernilai Qur'ani misalnya. Itu yang tidak mau, kita ingin sinkronisasikan bahwa sistem kehidupan kita, interaksi sosial kita serba bervaluekan, bernilai dan berbasiskan Al-Quran dalam pengertian yang sesuai dengan sanad yang diyakini dan menjadi ajaran para ulama Ahlussunnah wal Jamaah itu. Iya. Nah, Kiai, berarti di Rakernas itu yang sifatnya itu akan merumuskan, mengevaluasi dan mereview program dari JKHN gitu Kiai ya? Ya. Termasuk akan merekomendasikan mungkin Kiai begitu ya? Termasuk kita akan launching ya. Kita itu sudah berhasil mendapatkan SK dari Kemenaker sebagai menjadi LSP bidang lembaga sertifikasi profesi guru ngaji. Nah, skemanya itu sekarang ini yang kita terapkan adalah guru baca tulis Al-Quran, ada skema tahfidzul Quran. Cuma LSP ini ada skema tentang perhakiman musyabakoh. Jadi para hakim dan juri itu tidak bisa asal-asalan copot itu, harus melalui mekanisme ada khusus sertifikasi. Ya, sertifikasi itu. Dan terakhir
sertifikasi skema Tasheh Al-Quran. Al-Quran. Jadi mengevaluasi, meneliti sejauh mana kecermatan dan keautentikan huruf Al-Quran. Ayat itu tidak ada penyalahgunaan dan kesalahan. Sudah ada berapa qori-qoriah sama tahfiz Quran yang disertifikasi Mas JKHN? Selama ini baru sertifikasi yang sifatnya sangat informal karena belum punya lisensi kita. Baru ini yang baru tahun ini keluar SK-nya sudah kita rumuskan sekarang menjadi LSCP yang nanti berhak punya otoritas untuk memberikan sertifikat dan lahir sertifikat berlogo Garuda itu. Iya. Mudah tahun ini sudah bisa mulai dilaksanakan dengan aset-aset yang sudah kita. Kalau itu terwujud tentu ini. Ya mudah-mudahan ini hadiah bagi dari NU untuk bangsa ini bahwa. Tapi bisa itu terwujud menurut Kiai. Sangat bisa, sudah jalan ini 90% sudah tinggal itulah bulan-bulan ini sudah kita sampaikan ke BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Oke. Nah Kiai, berarti Kiai kan udah mau kongres, udah mau akan digantikan oleh pemimpin selanjutnya, atau mungkin mau maju lagi di kongres? Kongres itu kan akhir ini dan saya sih kalau boleh mengharapkan dan harus muncul kader-kader baru masih muda-muda karena banyak di Jika itu ya anak-anak potensial. Misalnya di daerah itu banyak pengurus yang bergelar doktor itu banyak sekali ya. Saya kira sudah waktunya lah Jika dipimpin yang muda-muda, lebih energik, lebih punya kegesitan untuk mengekspansi program-programnya ke pihak-pihak atau bidang-bidang yang lain. Berarti Kiai menjabat 5 tahun? 5 tahun. Oke, sudah menjabat 5 tahun. Apa yang kesaksian Kiai mungkin bisa diceritakan pengalamannya selama 5 tahun ini gimana? Saya sangat tertarik dan sangat terenyuh ya. Setelah 5 tahun memimpin JKA itu, kami menghadapi para kiai, bunyai, ustadz-ustadzah Al-Quran yang luar biasa ketulusannya, kesederhanaannya dalam memimpin Al-Quran. Mereka itu berorganisasi, tapi ya yang penting kan kami harus dijaga betul lah, menjaga tahfidz Quran, menjaga pesanan Al-Quran, menjaga kemampuan tilawatil Qurannya itu, dan mereka itu sangat keikhlasannya, sederhanaannya sangat menonjol sehingga saking sederhananya itu sampai ini kadang menjadi handicap, menjadi kendala untuk memajukan organisasi. Jadi makanya kita padukan, kita dorong supaya kekonaahannya, kesederhanaannya, keikhlasannya para ustadz Al-Quran itu tidak menafikan bahwa para kiai harus juga maju secara organisasinya, manajemennya, terus pengelolaannya, keuangannya, terus pokoknya itu harus kita desain, kita jadikan kekuatan baru untuk lebih menjaga bahwa para kiai kita tuntut, kita minta untuk makomnya tetap di situ, konsisten dan istiqomah tanpa harus diganggu oleh pernik-pernik yang sifat duniawi. Ya, itu tugas JKA semacam itu. Menurut Kiai, JKHNU sekarang udah maju apa belum? Wah ya sangat jauh dari yang gini. Kami pada waktu terpilih itu saya mencanangkan kan 4 khidmat ya, catur khidmat. Pertama peningkatan kualitas kelembagaan, misalnya bikin organisasi sampai seluruh Indonesia. Kita belum sampai semuanya, baru ada yang ter-SK-kan itu sekitar 25-an dari 30 sekarang berapa ya profesi ya itu. Dari sisi kelembagaan. Kedua, peningkatan kualitas penjagaan tradisi keilmuan Al-Quran. Itu kita ingin seminar, selesaian kajian penelitian Al-Quran, terus halakoh-halakoh Al-Quran. Periode ini kita lakukan cukup banyak. Yang ketiga adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia, pelatihan-pelatihan, terus kita kirim teman-teman JKA untuk mengikuti berbagai macam forum-forum yang untuk menambah wawasan dan pengetahuan Al-Quran. Dan terakhir adalah kualitas kemitraan dan jejaring JKA. Karena JKA nggak mungkin maju sendiri tanpa partisipasi dan kolaborasi dan sinergi dengan pihak-pihak lain. Nah itu satu. Yang kedua, saya menjanjikan periode ini sudah punya kantor mandiri. Ternyata kami meleset sampai jauh ini belum punya kantor yang milik sendiri. Tapi yang ada kami selama 5 tahun itu nyewa, tapi walaupun
luar biasa nih ya, besarnya ya. Kita nyewa ada 2 ruko 3 tingkat ya di Cicende untuk jadi basis tempat pelatihan-pelatihan Qur'an Sab'ah, tempat pelatihan nahom, tempat-tempat mendesain program-program itu kami di sana. Di sini ada tempat tapi kan sangat kecil, tapi hanya untuk transit saja di sini nih. Berarti secara tidak langsung Kiai pengen menyebut bahwa masih banyak PR yang belum sekali diwujudkan. Teman yang akan datang. Betul Kiai. Oke Kiai, saya sebelum ditutup ingin bertanya lebih kepada challenge sih sebenarnya. Di antara tokoh Qori yang ada di Indonesia, siapa sosok Qori yang disukai sama Kiai? Ini ada bermacam-macam prototipe dan itu karakteristik. Kalau kan ada muamar. Kalau dalam hal kemampuan, kekuatan, nafas panjang, jelas Muhammad Zeta itu menjadi idola. Dalam hal wajah dan zuk yang kehalusan dan itu saya pribadi itu sejak awal itu sangat mengidolakan Ustadz Muhajir. Ustadz Muhajir ya. Itu orang mana Kiai? Muhajir itu Medan ya, PTIK dulu. PTIK angkatan berapa ya? 2000 berapa? Bukan 2000, beliau angkatan 80-an aja. Oh, 80? Ya sama dengan Ustadz Muammar. Dia pemenang pertama juara 1 di Mekah waktu itu, tahun 82 kalau salah itu juara pertama. Luar biasa halusnya untuknya itu. Kalau dalam hal kemampuan improvisasi lagu, terus kemampuan merangkai irama-irama, nagom-nagom yang bagus itu, yang baru sekarang Ustadz Salman Ambillah yang Bandung itu luar biasa. Saya juga mengidolakan itu. Juga banyak yang lain, tapi kalau untuk menyebut sedikit nama antara lain itu. Iya. Wah, mantap Pak Kiai. Terima kasih Pak Kiai sudah hadir. Sama-sama Mas Rahman, mudah-mudahan sukses suara NU. Siap. Bagi media untuk menyiarkan seluruh badan UTUL dan lembaga-lembaga di NU. Siap Kiai, mohon doanya biar terus eksis, biar terus berkembang, dan tentunya kami juga mendoakan mudah-mudahan JKNU berkembang dan yang paling penting maju terus untuk mendakwakan syiar Al-Quran. Pemirsa podcast NU, demikian perbincangan kami bersama Kiai Syaifullah Maksum sebagai Ketua Umum JKNU. Kita doakan mudah-mudahan JKNU terus maju dan yang paling penting terus memberikan dedikasi untuk kita sebagai umat muslim. Dan yang paling penting bahwa sebagaimana janji Allah di dalam Al-Quran, barang siapa yang memuliakan Al-Quran maka Allah akan memuliakannya. Terima kasih, saya pamit. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.